Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rian Teksan dengan NIM 210502052 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan saya pada saat melakukan program MBKM, yaitu magang mitra USU di perusahaan Kowe Indonesia. Baik, di sini saya akan mulai dengan kegiatan apa saja yang saya lakukan pada saat program MBKM. Nah, pada saat melakukan program MBKM, situ saya ada beberapa kegiatan utama. Yang pertama yaitu training, yang dimana training ini dilaksanakan secara online maupun offline. Yang kedua yaitu social media promotion. Lalu yang ketiga ada kegiatan booth. Kami peserta magang di situ menjaga booth dari perusahaan Kowe Indonesia. Lalu yang keempat yaitu kegiatan kunjungan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Medan. Yang dimana ini kalau bisa dibilang bisnis to bisnis. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai beberapa kegiatan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai perusahaan Kowe ini sendiri. Nah, jadi perusahaan Kowe ini asalnya ataupun pusatnya berasal dari negara Korea Selatan. Untuk perusahaan Kowe sendiri, produknya itu ada untuk Indonesia sendiri ada water purifier ataupun penjernih air, dan juga air purifier ataupun penjernih udara. Nah, jadi kami di sini disebut sebagai health planner ataupun bisa dibilang sales ataupun marketing dari Kowe tersebut. Bagaimana kami di situ melakukan konsultasi kepada para calon customer, di mana para calon customer mungkin memberikan masalah ataupun hal-hal yang mereka alami, dan kami para helpline di sini menawarkan produk dari Kowe Indonesia sebagai solusi dari masalah customer tersebut. Nah, jadi kegiatan yang saya jalani yang pertama yaitu ada training yang dilakukan secara online maupun offline. Nah, untuk seminggu itu mungkin biasanya pada saat saya melakukan program MBKM untuk online-nya sendiri itu bisa 2-3 kali pertemuan, dan juga untuk offline-nya itu biasanya 1 kali seminggu. Nah, pada saat training di sini kami diberikan wawasan ataupun pengetahuan mengenai produk dari Kowe tersebut, lalu ada strategi marketing, lalu cara untuk menawarkan produk, dan juga berhubungan kepada para konsumen, baik dari konsumen perorangan, konsumen kompor seperti perusahaan, ataupun yang lebih besarnya lagi. Nah, setelah itu kami ada kegiatan sosial media promotion. Di sini kami para peserta magang atau para mahasiswa diberikan tugas untuk mempromosikan produk dari Kowe ini di sosial media kami masing-masing, yaitu ada TikTok, Instagram, Facebook, ataupun juga WhatsApp. Tugas ini pun diberikan nanti untuk menjangkau customer yang ada secara lebih luas, juga secara lebih dekat, karena kan ini menggunakan sosial media kami pribadi, menggunakan konten-konten yang juga sudah diberikan oleh perusahaan Kowe, di mana di sini melalui para mentor kami, dan kami olah konten-konten tersebut menjadi konten yang lebih baik dan juga lebih cocok untuk bikinnya terasa sendiri. Terus setelah itu ada kegiatan booth. Jadi kami para mahasiswa diberikan tugas untuk menjaga booth dari perusahaan Kowe ini, yang dimana booth ini terletak di beberapa titik di Medan, berlokasi di Pasar Buah, dimana Pasar Buah atau supermarket ini lumayan bagus ya. Jadi cocok ikut dengan produk Kowe, dimana harganya juga terbilang cukup mahal. Dan jadi pada saat kegiatan itu kami melakukan beberapa kegiatan yang gimana setiap kegiatannya itu untuk saya sendiri itu kebagian di sesi pagi dan juga sesi siang. Untuk sehari itu ada 3 sesi pagi, siang, dan juga sore. Untuk saya kebetulan di sesi pagi dan juga sore. Setelah itu kami di situ belajar untuk berinteraksi langsung ataupun menawarkan produk secara langsung kepada
para calon customer. Dari kegiatan itu kami juga belajar bagaimana sih kondisi di lapangan pada saat menawarkan produk-produk tersebut. Selain itu kami juga diberi strategi ataupun tips dan tip dari para mentor kami pada saat melakukan kegiatan kompetisi ya. Kami juga belajar mengenai karakteristik ataupun sifat-sifat dari customer yang ada, karena kan di situ lokasinya di pasar buah ya. Jadi tentu saja para customer ini kan beberapa karakteristik atau sifat-sifat yang berbeda, jadi kami harus menyesuaikan itu cara yang kami lakukan kepada customer tersebut. Lalu selanjutnya ada kegiatan business to business ataupun tujuan kami bagaimana kegiatan ini dilakukan secara kelompok, dan kelompoknya itu ada 2 orang, saya dan juga teman saya kebetulan itu Farhan dari manajemen juga. Kami di sini melakukan kegiatan kepada beberapa perusahaan yang ada di Medan untuk guna menawarkan produk dari kue ini. Nah, kebetulan saya datangkan di situ ada paling beberapa perusahaan yang ada di Medan. Contohnya itu ada perusahaan komputer Medan, ada perusahaan ya, bahkan kami juga menawarkan ke UMKM ya, dan juga pabrik-pabrik yang ada di Medan, karena menurut kami pabrik-pabrik ini kan biasanya para karyawan ini memberikan minum gitu ya, ada galonnya gitu. Nah, mungkin kami di situ bisa melihat celah gitu, atau kesempatan untuk maju produk. Saya akan menjelaskan mengenai kesesuaian dari program magang kali ini dengan saya merupakan mahasiswa manajemen, kode S1 manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Alhamdulillahnya menurut saya program kali ini sangat cocok dan juga sesuai dengan saya itu yang berasal dari prodi S1 manajemen ini dengan konsentrasi pemasaran. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu tidak jauh dari dunia marketing, seperti menawarkan produk, pelajari sifat-sifat customer, aku menjawab customer, karakteristiknya, dan juga kami langsung kepada corporation. Dan jadi menurut saya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini sangat erat kaitannya dengan dunia marketing ataupun pemasaran. Dari itu saya syukur karena telah mengikuti program MBKM kali ini, karena dengan program MBKM kali ini saya mendapatkan beberapa manfaat dan tambah hard skill dan juga soft skill nih. Nah, hard skill ini saya mendapatkan strategi targeting, teknik marketing, tips and trick marketing, di mana hal-hal ini diberikan oleh para mentor yang mentor tersebut sudah teruji gitu, terbiasa dengan kondisi lapangan, karena mereka juga sudah berhasil menawarkan produk kue ini. Ya, mengingat produk kue ini kan harganya terbilang cukup mahal ya, karena 5 juta ke atas harganya. Nah, dengan value produk yang ada, dengan harga yang ada, tentu saja strategi marketing ataupun penawaran dalam menawarkan produk itu caranya juga berbeda ya, disesuaikan dengan value produk tersebut. Nah, di sini kami belajar mengenai hal tersebut. Lalu juga ada soft skill, kami juga terbiasa di sini untuk public speaking ataupun juga komunikasi antar personal, dan juga kami juga di sini belajar mengenai pelanggan ataupun customer. Kami menerima masalah-masalah yang terjadi pada calon customer, dari kami di sini datang aku memberikan solusi itu seperti problem solver ya. Lalu ada kerjasama tim dia tadi saya sebutin karena kami ada kegiatan nih kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kendala yang saya hadapi secara pribadi pada saat melakukan program MBKM kali ini ya. Nah, untuk kendala sendiri menurut saya itu cuma satu ya, mengenai jadwal dari kegiatan kami. Dan karena sebagian besar kegiatan kami ini, contohnya itu ada pertemuan offline-nya itu terkadang dilaksanakan di weekend ataupun hari Sabtu. Ingat ini kan kegiatan MBKM kali ini kan menggantikan jadwal kuliah kami yang biasanya dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk program MBKM ini malah dilaksanakan di luar biasa kami melaksanakan jadwal kuliah, yaitu hari Sabtu. Terlihat sepertinya
dengan adanya hal ini kurang cocok gitu ataupun kurang sesuai. Karena kan program MBKM ini juga menggantikan jadwal kuliah kami ya. So, program MBKM kan mungkin untuk para mitra atau goring juga dari pihak BKM usulnya lebih memperhatikan gitu dalam pelaksanaan kegiatan program MBKM kali. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan karena mungkin dari mitranya di sini kurang tahu ya, dan juga dari mitra usulnya mungkin kurang melihat ataupun kurang perhatian gitu dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Oke, selanjutnya untuk masukan kepada kurikulum prodi S1 manajemen, untuk saya programnya itu kurikulum prodi S1 manajemen sudah sangat baik, sudah cukup baik. Mungkin dari prodi lebih rutin ataupun konsisten dalam melakukan survei, mengingat kimia ini dinamis, jadi segala perubahan itu terjadi sangat cepat, sehingga untuk kurikulumnya perlu disesuaikan secara rutin ataupun secara berkala, karena tujuan kurikulum ini kan untuk mempersiapkan para mahasiswa setelah nanti mereka di dunia kerja gitu ya. Jadi untuk kurikulum tentu saja dibentuk ataupun dibuat agar para mahasiswa nanti saat keluar dari prodi S1 manajemen ini cocok ataupun sesuai dengan kondisi di lapangan nanti ya lapangan itu apa, para mahasiswa juga memiliki hal apa yang dibutuhkan oleh lapangan tersebut. Mungkin itu saja masukan saya untuk kurikulum. Belum saya menutup penjelasan saya kali ini, saya akan melampirkan beberapa dokumentasi saya pada saat melaksanakan kegiatan MBKM di perusahaan KW. Oke, silakan dilihat teman-teman. Oke, mungkin itu aja dokumentasi yang saya punya pada saat melakukan program Program Mitra USU di perusahaan KW Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai kegiatan yang saya lakukan pada saat program MBKM Magang Mitra USU di perusahaan KW Indonesia. Terima kasih kepada para mentor yang telah bimbing di perusahaan KW. Terima kasih kepada USU, terima kasih kepada Prodi Manajemen, dan juga saya mohon maaf apabila ada kurang dan juga salah dalam pengucapan apapun penyampaian pada saat video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.